Kita niat juga kan walaupun mencari duit, mencari uang gitu, mencari rezeki nafkah, kita juga ada inisiatif buat melestarikan juga kan di jalan. Ya ente lihat sendiri deh, banyak yang nganggur. Yang kerja pun banyak yang berhenti. Jadi dia akan butuh makan, Bang. Yang penting halal, yang penting selama kebudayaan Betawi masih di bawah nilai positif, ayo aja. Tempo-tempo kan sekarang kebanyakan dibawa ke negatif. Kalau sisi kalau tanggapan cuma satu, nggak apa-apa kalau emang nggak boleh ngamen, asal ngasih pekerjaan yang layak, jadi gitu aja. Siapa yang tak mengenal ondel-ondel? Boneka berukuran besar, berpakaian warna-warni yang menjadi maskot kebanggaan warga Betawi. Biasanya, kesenian ondel-ondel sering dijumpai di acara formal, pernikahan maupun berbagai pesta rakyat. Secara historis, ondel-ondel sudah ada sebelum 1600 Masehi. Boneka raksasa yang dipertunjukkan oleh masyarakat Sunda Kelapa dalam sebuah upacara adat. Saat itu, ondel-ondel juga dipercaya sebagai boneka untuk menangkal wabah penyakit. Di Jakarta, terdapat satu kawasan yang mendapat julukan Kampung Ondel-Ondel. Kampung yang sudah ada sejak 1976 ini berlokasi di Kramat Pulo, Kelurahan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Awalnya masyarakat kampung menyebut ondel-ondel dengan nama barongan. Namun seiring berjalannya waktu, nama ondel-ondel lebih populer. Kalau buat dikenal kampung ondel-ondel mah baru sekarang-karang aja, Bang. Bisa kasar tahun ya sekitar tahun 2016-2017-an lah. Awalnya gimana? Kalau awalnya sih dikenalnya karena di sini banyak yang produk. Gitu. Awalnya kan pertama awal ondel-ondel hanya dua. Saya bersebelahan sama, saya kata bapak-bapakan kita deh, tapi orang udah almarhum ya. Tapi itu kan asal-muasal dulu barengan masyarakat. Julukan Kampung Ondel-Ondel yang disematkan di kawasan Kramat Pulo bukan tanpa alasan. Di sini, ondel-ondel sangat mudah ditemukan. Hampir di setiap rumah penduduk maupun di pinggir jalan terdapat ondel-ondel. Sementara keterampilan sebagai perajin dan pemain ondel-ondel diwariskan secara turun-temurun lintas generasi. Hingga kini, Kampung Ondel-Ondel memiliki sekitar 20 sanggar atau rumah industri pembuat boneka raksasa khas Betawi. Alhamdulillah kita sewain. Kalau nggak kita sewain ya kita kan tuh hari-hari mata pencarian anak-anak sebagian ya. Ya ente lihat sendiri deh, banyak yang nganggur. Gitu. Yang kerja pun banyak yang berhenti. Jadi dia akan butuh makan, Bang. Kalau kita terlalu pelit-pelit sama orang nggak bagus. Bagi masyarakat Kramat Pulo, ondel-ondel tak hanya sebatas kesenian, namun juga menjadi salah satu mata pencaharian. Seperti yang dilakukan Waldi dan Holid. Bersama timnya yang masih satu keluarga, mereka biasa mengarak ondel-ondel di beberapa titik kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dulu ikut-ikut, Bang. Diajak teman, ngikut. Jadi terus akhirnya punya inisiatif sih pas
Itu kita emang sih dipunya, di situ dipunya. Cuman saya mainnya itu masih kabur-kaburan. Cuman ini punya saya sendiri, nggak saya kembangin. Nah pas habis itu saya main deket Rawamangun, ada di situ guru mentahan, tapi kongayan juga sih, Rohim sama Ipang tuh nyuruh saya, dia lu punya jalanin aja sendiri kata dia gitu. Ya udah dianterin sama dia pulang. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah di rumah terus kita gerakin. Seperti anak muda umumnya di kampung tersebut, Waldi bersama tim selalu teliti menyiapkan ondel-ondel beserta pirantinya yang akan digunakan untuk mengamen di jalan. Tak hanya mengamen, mereka memiliki misi lain yang dibawa, yaitu edukasi kepada masyarakat Jakarta untuk mengingatkan kesenian daerahnya. Ini menjadi alasan kuat para seniman ondel-ondel turun ke jalan. Ya harusnya itu kita harus satu, kita memperkenalkan, walaupun kita dari rumah tuh niat mencari rezeki, kita sambil memperkenalkan juga budaya kita ke masyarakat. Bagi Khalid dan Waldi, arak-arakan ondel-ondel di jalanan bukan hanya sekedar mencari nafkah untuk keluarga. Mereka ada untuk memastikan budaya Betawi dan kesenian ondel-ondel tetap lestari. Angkot dan bajai menjadi andalan warga yang akan mengarak ondel-ondel. Biasanya mereka sudah berlangganan dan menunggu di sepanjang jalan kawasan Kampung Ondel-Ondel. Ya angkot yang kita charter, yang udah langganan. Tergantung jaraknya juga sih. Kalau misalkan jaraknya ke Serang Banten, dia kadang dikenain sama dia 4,5, kadang gope kalau kita yang ini. Dalam satu angkot berisikan beberapa tim pengamen ondel-ondel. Ini membuat kondisi angkot menjadi penuh sesak akibat alat-alat dan orang di dalamnya. Kalau kita kayak ini aja, datang, setar, jalan jam 5, pulang jam 9, Beng Tanda jam 10. Biasanya berapa orang? Kalau alatul kita 12 orang. Paling kalau USB 4. Keutuhan dan solidaritas sangat penting menjadi pegangan bagi setiap tim pengamen ondel-ondel. Waldi dan Khalid punya cara sendiri untuk menjaga kesatuan timnya dalam pembagian kerja. Kalau pembagian kerja kita kadang ada yang mau masuk gantian, kita gantian. Misalnya kita tanya dulu nih, lu mau masuk sampai pulang apa gimana nih gini. Kalau dia bilang mau, ya udah, kita serahin ke dia. Kerjaan kita serahin ke dia gitu, bagian masuk udah. Kalau dia mau gantian, ya kita gantian. Iya. Jadi kayak ya pokoknya sama enak ya. Gitu. Iya, kita nggak mau sampai ada gesekan gitu. Ntar gara-gara hal sepele kayak gimana, ntar wah lu kagak mau gantian gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Kita ibarat kata kita capek sama-sama, kita rasain sama-sama gitu. Pendapatan tim pengamen ondel-ondel sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Bila hujan turun, pendapatan semakin berkurang karena waktu banyak terbuang untuk berteduh. Pendapatan kita kagak nentu, Bang. Jadi kadang-kadang kalau lagi hujan kayak begini, ya dapat alhamdulillah, masih dapat sekitar 40-50-an alhamdulillah. Tapi kalau lagi nggak hujan bisa lebih dari segitu. Setelah hujan reda, tim Waldi dan Khalid mulai melakukan arak-arakan di pelosok perkampungan. Meski ondel-ondel disukai anak-anak, mereka terkadang ditegur oleh warga karena volume suara musik yang dianggap terlalu berisik. Kalau ditegur, kita paling disuruh kecilin. Itu juga kalau kita malam masih ada di perkampungan. Tapi kalau kita masih sore-sore mah nggak jadi masalah. Karena kan dia pikir juga buat hiburan.
ada anak-anak gitu ngedengar suara ondel-ondel keluar dari rumah gitu. Sering nggak ya diikutin anak-anak kayak gitu? Wah sering banget. Bahkan yang namanya didorong-dorong dari belakang tuh udah, buat saya mah udah biasa banget. Hal lumrah lah, biasa. Hal biasa terjadi kayak gitu. Bekerja sebagai pengamen ondel-ondel penuh tantangan, menempuh jarak yang cukup jauh dan pendapatan yang tidak pasti. Namun Waldi beserta teman-temannya sangat menikmati pekerjaan yang dilakukan. Ya kalau alat full sih kalau dibilang capek, cuman kan kalau alat manual itu kita hebat bang. Hebatnya bisa bercanda rame-rame kan. Mau dapet duit enggaknya kayak kita. Kayak hujan misalkan. Hujan tuh kayak kemarin tuh Sabtu hujan kan tuh. Udah pri-pri aja sampai kita tergantung anak-anak, makanya saya nggak ngomong mau jalan apa enggak nih hujan, ya udah tunggu redahan. Apa kayak kemarin redahan kan saya langsung jalan. Ada adab dan etika yang biasa dijaga saat berada di jalanan, menjaga kesopanan dan saling menghormati, apalagi bertemu dengan banyak orang. Selain itu, beragam kepribadian orang yang mencari uang di jalanan yang belum diketahui. Nah, kita kalau seandainya kita ngeliat mereka lagi ngamen, kita matiin bang. Kita mau ketemu ketemu pengamen biasa gitu, gitar, kita sama pengamen dangdor. Kita selalu matiin musik kok. Kita saling menghormati. Meski telah menjaga adab dan etika, namun kemalangan kadang tak bisa dihindari. Waldi pernah berhadapan dengan beberapa bahaya yang mengancam keselamatan nyawanya. Ia bahkan pernah hampir ditikam saat bersama teman-temannya sedang mengamen. Paling kalau lagi hapus nih, kalau kayak anak pang lagi mabuk, kita pernah, bukan pang juga sih, kayak si dia emang lagi mabuk. Itu dia bawa nama pang kayak si. Itu orang-orang kampung situ. Mungkin dia sampai gimana kan. Kita kan juga lagi jalan, kita mana tahu kan. Udah pernah ribut teman apa. Waldi juga pernah ditangkap oleh aparat saat melakukan penertiban di ruas Jalan Jakarta. Bahkan harus menginap di tempat penampungan sementara saat terjaring penertiban. Paling kalau sama itu, sama Depsos paling mah. Sama P3S. Kapan? Udah lama juga sih. Iya. Ceritain ya. Kita lagi, gitu sih kita, ya arahnya mau pulang sebenarnya. Kita lewat jalur-jalur bukan protokol juga sih kalau kita bilang, jalur dalam. Lubang buaya, tahu kan bang? Nah kita mau pulang, mau depan itu dia menunggu mobil. Kita tegur ya, kita jawab lah. Enggak pak, mau depan situ, kita mau nunggu mobil. Nah akhirnya singkat ceritanya ya gitu, kita tiba-tiba dibawa. Bilangnya sih didata doang. 3 hari saya. 3 hari. Semua risiko yang dialami Waldi serta rekan-rekannya tidak membuat mereka kapok berkecimpung dalam seni ondel-ondel. Bagi mereka, penghasilan yang didapat merupakan jeripaya yang halal dan tidak merugikan orang lain. Yang penting halal, yang penting selama kebudayaan Betawi masih di bawah riril positif, ayo aja. Tempo-tempo kan sekarang kebanyakan dibawa ke negatif. Yang dibilang bawa ke negatif gini loh. Dia berbuat dengan bawa ondel-ondel, akhirnya semuanya kena. Yang niatan benar-benar nyari duit, akhirnya jadi berantakan. Kesian, harusnya mereka lihat di sisi sebelah. Wah, memang dia mata pencariannya di sini, harusnya dia bagaimana. Ya, harus kita saling ini aja lah, saling tahu diri masing-masing gitu. Dulu kan sempat itu tuh rame tuh ya, apa namanya, ondel-ondel jangan dipakai buat ngamen gitu kan. Memang sampai sekarang pun demikian bang. Sampai sekarang pun kita orang di kalangan atas itu antara pro dan kontra. Tapi yang tadi Waldi bilangin, antara pro dan kontra yang tadi Waldi bilangin, seandainya ondel-ondel di stop ya. Kalau buat sekarang udah susah bang. Apa sebab saya bilang susah? Karena ini udah ngejamur.
Di balik sinar selalu ada bayangan. Apa yang kita lihat menarik, belum tentu kisahnya semenarik tampilannya. Seperti para seniman ondel-ondel, atraksi para seniman ini memang menarik dan menghibur penonton yang melihat. Namun ternyata banyak tantangan dan cerita pahit di balik meriahnya musik dan goyangan ondel-ondel. Maraknya pengamen ondel-ondel sempat menuai pro kontra, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat budaya Betawi sendiri. Ini tentu mendapat beberapa reaksi khususnya dari masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya melalui sewa ondel-ondel maupun sebagai pengamen ondel-ondel. Kalau sisi kalau tanggapan cuma satu, nggak apa-apa kalau emang nggak boleh ngamen, asal ngasih pekerjaan yang layak, jadi gitu aja. Berarti ini ngamen ini karena Iya. Sekarang aja PHK aja makin banyak bang, pengangguran makin banyak. Khalid memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan Waldi. Apabila Waldi ingin pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pekerjaan yang layak, Khalid ingin pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan wadah untuk menampung para seniman ondel-ondel di Jakarta. Para seniman yang turun ke jalan juga memiliki peranan penting dalam melestarikan budaya asli Betawi. Ya kalau mau disosialisasi silahkan, cuman berikan kami wadah gitu. Jangan diberikan kasih peringatan kayak gitu, kita nggak dapat wadah. Kita kan begini kan ngerajin, seni juga. Kita niat juga kan walaupun mencari duit, mencari uang gitu, mencari rezeki nafkah, kita juga ada inisiatif buat melestarikan juga kan di jalan. Maksudnya jangan kayak gitulah. Kalau emang mau sosialisasi silahkan, cuman berikan kami wadah gitu. Sementara bagi masyarakat, ondel-ondel memiliki beragam makna, mulai dari kenangan masa kecil hingga penggunaan ondel-ondel sebagai alat mengamen. Ondel-ondel merupakan kebudayaan yang harus dilestarikan tanpa merusak filosofi seni yang terkandung di dalamnya. Paling ya dulu waktu saya kecil ya kalau ondel tuh suka kabur karena ya namanya seram gede gitu ya paling kabur. Ya gimana ya namanya itu kesenian asli Betawi selama dalam bidang positif ya dipersilakan. Sewaktu saya masih kecil dulu saya sering diajak nonton ondel-ondel sama almarhum bapak saya. Nah setelah peninggalan beliau rasanya susah untuk bisa menikmati pertunjukan ondel-ondel saat ini. Nah beberapa tahun yang lalu saya sempat senang
karena ada beberapa seniman jalanan yang berusaha untuk melestarikan ondel-ondel ini. Sayang banget sih, seharusnya budayanya dilestarikan lebih baik lagi gitu, bukan dengan cara ngamen seperti itu. Dilestarikan lebih baik lagi, dijaga, dan jangan dijadikan ajang sebagai untuk mengamen seperti itu. Ada pesan tersendiri di balik kesenian ondel-ondel turun ke jalan. Bentuk pelestarian budaya yang dikhawatirkan mulai terkikis. Selain itu, mengamen dengan menggunakan ondel-ondel untuk tetap bertahan hidup.